Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 6. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk hari ini Senin, kita akan belajar mengenai tentang pembahasan soal matematika, yang mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang bilangan-bilangan bulat. Yang sudah kita bahas adalah mengenai tentang bilangan cacat. Nah, untuk materi hari ini kita membahas tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta bagaimana cara pengerjaan soalnya. Baiklah, sebelum proses pembelajaran berlangsung, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menunjukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang gak hadir hari ini? Oh, bagus, hadir semua. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, kalian persiapkan dulu peralatan-peralatan pembelajarannya agar dapat menunjang proses pembelajaran ini nantinya. Oke? Nah, baiklah, untuk materi kali ini masih tetap mengenai tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Minggu lalu kita belajar mengenai tentang bilangan cacat. Ya. Nah, untuk minggu ini kita belajar mengenai tentang bilangan bulat positif. Ya. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, berarti kalau bilangan bulat positif itu nih, bentuk daripada simbolnya adalah simbol positif, ya. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif simbolnya adalah strip. Tuh, paham anak-anak? Nah, berarti ada dua simbol di dalam bilangan bulat ini. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka, ya. Kita akan memulainya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10 dan seterusnya. Nih, simbolnya adalah strip. Oke, berarti ada dua di sini. Pertama adalah bilangan bulat positif, nih. Yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Di sini nanti akan Bapak bahas mengenai tentang soal-soal mengenai tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, perhatikan. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Bilangan bulat negatif itu terdiri dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Oke? Nah, bagaimana bentuk soalnya? Nah, kita akan memulai kepada soal pembelajaran mengenai tentang penjumlahan bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Soal nomor 1. Contoh nomor 1 ya. Min 9 ditambah positif 3. Tuh, bagaimana cara pengerjaannya supaya mudah? Nah, cara pengerjaannya supaya kalian paham dan mudah. Pertama, lihat ini kan ada tanda negatif, ya. Ini ada positif. Kita mulai dulu, kita gambar dulu ya. Buat negatifnya sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dia ya. Ada 9 lambang negatif. Positifnya ada 3. Buat positifnya 1, 2, 3. Nah, sudah kita buat kan? Yang di atas negatif, yang di bawah positif. Setelah itu kita silang. Ya, kenapa disilang? Karena nih, ini sama, ini sama, ini sama. Kalau ini nggak ada yang sama, ya, kita silang. Oke. Ada berapa yang kita silang? Tuh 2, 3. Yang tinggal ada berapa? Hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Berarti min 9 tambah 3 sama dengan min 6. Itu dia. Udah paham anak-anak? Dari mana dapat min 6? Ini dia. Ya. Buat sini negatifnya 9, sini positifnya 3. Setelah itu baru yang sama-sama ketemu ini kamu coret. Sisanya tinggal berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6. Jadi hasilnya min 9 tambah 3 min 6. Ya, paham? Belum paham. Mungkin masih ragu ya. Coba kita cari soal selanjutnya ya. Kedua, 10 ya tambah min 5 sama dengan, kita buat lagi positifnya sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatifnya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihat yang mana saling bertemu. Ini dia. Ini bertemu, coret satu lagi. Ini bertemu, coret lagi. Ini bertemu, coret lagi. Ini bertemu, coret. Tuh 2, 3, 4. Ini bertemu lagi, coret. Berarti berapa sisanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan positif 5. Nah, positif 5 tidak perlu dibuat lambang positifnya. Cukup kamu buat angka 5 saja. Jadi 10 ditambah min 5 sama dengan 5. Paham anak-anak? Oke, kalau udah paham, mungkin di antara kalian mungkin kok bisa seperti itu Pak? Ya, ingat ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan terlebih dahulu, kalian buat dulu lambang-lambangnya. Setelah itu kalau seandainya di lambangnya itu saling bertemu, dicoret. Saling bertemu, dicoret. Nah, yang tidak dicoret itu yang tidak saling berpasangan. Paham? Ini kan dia berpasangan nih. Ini berpasangan. Ini yang tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan itulah yang dihitung, ya. Lihat juga lambangnya. Misalnya kalau yang tidak berpasangan itu lambang positif, berarti positif. Kalau seandainya yang tidak berpasangan itu gambar negatif, berarti negatif anak-anak. Paham? Kita coba lagi. Soal nomor 3. Min 11 ditambah, ya. Min 11 ditambah min 12. Bagaimana pula ini dengan min 11 ditambah min 12? Ingat anak-anak, kalau seandainya lambangnya sama, dijumlahkan lambangnya. Paham? Nah, buat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti min 11 ya. Nah, karena ini lambangnya sama, diteruskan saja, dijumlahkan saja. 11. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahkan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti min 11 ditambah min 12 hasilnya adalah min 23. Paham? Oke, kalau sudah paham bagus. Kenapa ada menjadi min 23? Karena nih lambangnya min. Paham? Nah, kata kunci yang pertama adalah apabila lambangnya positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, karena dia negatif sama-sama negatif, berarti hasilnya min 23. Ya, yang kedua adalah kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Nah, yang mana kurangkan bilangannya terbesar dan terkecil? Lihat di sini soalnya. Nih, min 9 dengan min 3. Yang besar mana? Min 9. Ya kan?
Yang 3 ini kecil. Berarti karena min 9 itu lambangnya, ya, min 9 itu angkanya besar, berarti hasilnya adalah negatif 6. Ya, paham? Kemudian lagi, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Nah, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ini dia, karena tandanya sama. Min 11 dengan min 12 itu sama tandanya, berarti diluruskan saja, dijumlahkan saja. Paham anak-anak? Nah, kemudian nih, min 9 dengan 3. Mana angka yang besar di sini? Min 9. Buat lambangnya sebanyak 9 kali. Kemudian ini positif 3, berarti lambangnya sebanyak 3. Karena dia berpasangan, nih pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, dicoret saja. Nah, yang tidak ada pasangan itu menjadi penjumlahannya, hasilnya. Paham? Ngerti kan? Oke. Sudah paham kan anak-anak? Oke, sudah paham. Nanti Bapak memberikan soal kepada kalian semua. Kalian pahami. Cukup sekian mungkin materi dari Bapak mengenai tentang bilangan bulat positif dan negatif serta pengerjaannya dalam bentuk penjumlahan. Nanti Bapak memberikan soal kepada kalian. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan mengenai tentang bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif serta penjumlahannya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.